Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man yuhajir fi sabilihi yajid fil ardi muragaman katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ini kita masih merasakan suasana tahun baru Hijriah, yakni di bulan Muharram yang penuh berkah ini, di mana kita semua tahu bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang mulia di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan ini mengandung banyak sekali kemuliaan, keistimewaan dan fadilah. Dan karena itu kita semuanya disunnahkan berpuasa khususnya di tanggal 10 dan juga tanggal 9 Muharram. Kalau puasa di tanggal 10 biasanya kita kenal dengan puasa Asyura, dan puasa pada tanggal 9 Muharram biasanya diistilahkan dengan puasa Tasu'a. Dan ini disunnahkan menurut kesepakatan para ulama. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakannya puasa Asyura itu menurut beberapa riwayat. Adapun puasa Tasu'a itu ada riwayat menyatakan, misalnya di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwa memang Rasulullah tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a, tetapi beliau pernah menyatakan bahwa seandainya tahun depan saya masih hidup maka saya akan puasa Asyura dan juga puasa 9 Muharram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, ada yang menyatakan itu pada tahun kedua Hijriah, beliau sempat menyaksikan orang-orang Yahudi itu berpuasa di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Lalu ditanya kenapa orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Mereka menjawab, karena ini adalah hari yang mulia, hari bersejarah di mana Nabiullah Musa alaihi salam diselamatkan dari musuhnya, yaitu menyeberangi Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pertolongan kepada Nabi Musa alaihi salam pada hari itu. Makanya mereka mengenang tanggal 10 Muharram itu sebagai hari bersejarah, hari diberikannya nikmat besar, yaitu diselamatkan Nabi Musa dari Firaun, sehingga mereka mengenang hari bersejarah itu. Ini juga menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan, bahkan menyetujui jika ada termasuk umat Islam, orang Yahudi aja, beliau mengatakan saya lebih berhak mengikuti atau saya lebih berhak menjaga tradisi Nabi Musa sebagai saudaraku, sebagai nabi, karena Nabi Musa juga adalah nabi dan Rasulullah adalah sebagai nabi dan rasul, sehingga Rasulullah menganggap bahwa saya lebih berhak menjaga atau melestarikan tradisi saudaraku Nabi Musa daripada orang Yahudi. Ini artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui jika ada umatnya menjaga tradisi dengan mengenang sejarah atau memperingati. Jadi memperingati itu hari-hari bersejarah, khususnya ketika turunnya nikmat, itu dibolehkan, karena Rasulullah SAW dalam riwayat itu beliau menyetujui, bahkan ingin mengikuti tradisi, padahal itu dari Yahudi, tapi ini adalah tradisi yang baik di mana kita menjaga sejarah peristiwa yang berkaitan dengan agama Allah, yang berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari musuhnya yaitu Firaun, dan ini adalah nikmat yang besar, itu diperingati oleh orang Yahudi dan itu disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana
dengan kita bersyukur pada hari turunnya nikmat, yaitu lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada bulan Maulid yang 2 bulan lagi kita akan sampai, kita akan merayakannya. Artinya ketika seseorang merayakan hari bersejarah, hari yang datangnya nikmat, maka itu adalah sesuatu yang boleh dan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping itu kita tentu memuliakan bulan yang memang mulia ini, punya keberkahan dan fadilah dengan melaksanakan puasa sunnah. Memang ini nggak wajib karena ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kita semua sudah paham bahwa Rasulullah SAW menyatakan berpuasa pada hari Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa, maka siapa yang ingin berpuasa silakan, yang tidak ingin juga nggak apa-apa. Artinya Rasulullah tidak mewajibkan, tetapi kita sebagai orang yang cinta ibadah, cinta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak terfokus kepada hukumnya apakah sunnah atau diharuskan, tetapi kita sebagai orang pecinta ibadah, cinta kedekatan dengan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sunnah, jangan diremehkan. Mari kita muliakan bulan Muharram ini dengan melaksanakan banyak kemuliaan dan banyak ibadah-ibadah sunnah, termasuk puasa hari Tasu'a 9 Muharram dan hari Asyura, seraya kita mengenang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini, termasuk ada yang menyatakan termasuk sebenarnya terjadi 10 Muharram adalah diciptakannya Nabi Adam, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di 10 Muharram ini. Mudah-mudahan kita bisa mengenang sejarah-sejarah, termasuk diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam, dan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, karena bulan Muharram adalah bulan awal dari tahun Hijriah, maka mari kita kuatkan semangat hijrah kita, tentu hijrah dari hal yang baik menuju yang lebih baik. Kalaupun kita belum baik, mari kita hijrah dari hal yang tidak baik menuju yang baik. Kalau kita sudah baik, kita menuju lagi kepada yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita lebih semangat dalam segala hal-hal yang positif. Bagi yang menuntut ilmu, makin semangat, memiliki semangat hijrah, semangat berubah dari yang biasa-biasa aja menjadi lebih semangat lagi menuntut ilmu. Yang lagi menghafal Quran mungkin lebih semangat lagi untuk meraih impiannya menghafal Al-Quran. Begitupun cita-cita yang lain, impian yang lain, dan kegiatan yang lainnya. Semua kita semuanya dari tahun ke tahun semakin bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan semakin menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap saat, dan hidup kita semakin berkah tentunya, semakin menebarkan manfaat kepada sesama, sehingga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat, husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.